Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di cerita lambungku di sini ya teman-teman. Karena masih ada waktu ini ya, kita mau bikin video berikutnya. Ini masih mengenai apa ya, sensasi yang ada sekitar di dada ya. Ini ya teman-teman. Oke, untuk video yang sebelumnya teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya di playlist banyak sekali teman-teman, kita udah panjang lebar ceritakan sensasinya apa aja, dari mulai dari kepala, mata, hidung, dan sebagainya, kita ke bawah. Nah, kemarin kita membahas mengenai sensasi yang ada di dada yang sering sakit di sebelah kiri, di bawah tulang iga. Nah, itu ya, malah kita malah sampai membahas melebar ke kecemasan ya teman-teman. Karena ya nggak apa-apa, itu karena itu memang erat kaitannya ya, erat kaitannya, maka kita juga nggak apa-apa, kita bahas aja gitu sekalian gitu ya teman-teman. Jadi biar teman-teman banyak wawasan, banyak referensi, agar teman-teman menjalani hidup teman-teman, menjalani apa yang teman-teman alami saat ini mengenai sensasinya penyakit asam lambung yang sedang teman-teman alami. Kalau separah apapun itu teman-teman bisa apa ya, bisa tabah, bisa sabar ya teman-teman, bisa dapat, dan optimis. Optimis insya Allah akan sembuh ya teman-teman. Insya Allah teman-teman nggak akan selamanya kayak gitu, asal teman-teman tadi terus berdoa dan optimis sembuh, terus menjalankan treatment yang sering saya apa namanya, saya ulang-ulang gitu ya, menjalankan eh, konsisten konsisten menjalankan pola-pola hidup yang lebih baik ya teman-teman, dari pola makan, pola tidur, pola pikir, dan sebagainya ya. Nah itu teman-teman harus benar-benar dijalani ya teman-teman, dan insya Allah berapapun lamanya teman-teman sakit, karena ya memang kalau penyakit asam lambung itu beda-beda ya. Ada yang cuman gejala gangguan asam lambung itu paling sehari 2 hari minum obat sembuh gitu ya teman-teman. Ada yang mungkin agak parah lagi dari itu, mungkin 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan sembuh. Nah, ada yang lebih parah lagi dari itu, mungkin 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sembuh. Nah, di situ tingkatan lebih atas lagi ada teman-teman, dan banyak contohnya. Saya juga sampai mengalami GERD, dan di lambung saya ada apa namanya, eh, bercak-bercak itu, jadi radang ya. Kalau istilah medisnya itu saya itu gastritis ya, peradangan di lambung itu ya saya teman-teman. Itu saya juga lama setahun lebih ini, hampir 2 tahun ini, terus terang sampai sekarang itu saya belum benar-benar total hilang, itu belum belum ya, benar-benar belum benar-benar hilang ya teman-teman. Masih ada, kadang-kadang rasa itu masih ada, masih kadang-kadang muncul, tapi ya kita apa namanya, enggak, kita anggap lah, kita intinya ya itu memang masih, kita memang, kita menyadari memang belum sembuh benar. Jadi ya wajar lah, jadi hal-hal yang wajar kayak itu. Tapi saya di samping itu, untuk pikiran positif saya itu saya kuatkan hati saya, wah ini memang udah jauh ya dari dulu. Nah, saya bilang kayak itu, dulu aja saya ngapa-ngapain nggak bisa, jalan jalan dikit aja udah ngos-ngosan, terus apa namanya, duduk sebentar udah rasanya pegel ya di belakang sini, kalau orang Jawa bilang itu boyokan ya itu, itu duduk bentar aja kayak gitu, terus berdiri goyah kayak gitu. Nah, kalau ada rasa sedikit itu aja ya saya apa ya, saya pikirnya itu ya itu masalah ringan lah ya, karena memang kita belum belum benar-benar sembuh. Jadi kita nggak usah dianggap gitu ya, oke dirasain dirasain, cuman nggak usah dianggap, nggak usah diambil pikiran, kita tetap jalanin hidup hidup kita sebagaimana mestinya. Misalnya teman-teman, kesibukannya teman-teman bekerja, bekerja, ya mohon maaf kalau bekerjanya kasar ya, ya tetap ikutin aja, nggak apa-apa teman-teman, tetap optimis saja. Kalau kita optimis, kita akan sembuh ya. Untuk teman-teman yang mungkin bekerjanya lebih enak gitu ya, pokoknya jangan jangan pernah apa ya, jangan pernah merasa kayak gini, terpuruk nih, jangan merasa terpuruk karena penyakitnya itu terus nggak bisa ngapa-ngapain, jangan pernah terpuruk kayak gitu ya teman-teman. Insya Allah, yakin yakin, tanamkan diri pada diri dan keyakinan teman-teman bahwa saya akan sembuh. Insya Allah saya akan sembuh, saya akan sembuh, saya akan sembuh, saya akan sembuh. Gitu ya teman-teman. Walaupun nanti mungkin butuh waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada juga teman-teman. Karena
Saya kebetulan itu apa ya, ada itu lingkaran keluarga itu yang mengalami hal kayak saya, cuman mungkin beda-beda ya sensasinya yang saya alami. Cuman itu kebetulan itu, apa ya, nggak tahu itu mungkin apa karena gen saya nggak tahu ya, kalau saya browsing itu nggak ada hubungan secara medis ya. Misalnya hubungan genetika itu kalau masalah pencernaan itu nggak ada hubungannya, tapi pada kenyataannya itu, lingkaran di keluarga saya itu banyak yang mengalami kayak gini ya teman-teman, dari mulai ibu saya juga sampai sekarang, bertahun-tahun, puluhan tahun, malah malah puluhan tahun. Dulu saya, sebelum saya juga mengalami kayak gini sih, jadi saya, apa ya, pokoknya sering nganterin ibu saya berobat sampai minum ke dokter itu, wah 3 hari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, akhirnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, pokoknya lama deh, bertahun-tahun, teman-teman. Nah, tahun-tahun itu juga ada juga dari om saya kayak gitu, di om saya juga, eee, mengalami kayak gini, cuman kalau om saya itu lebih, ya lebih cenderung ke apa ya, ke psikisnya ya lebih besar. Jadi yang lambungnya itu sedikit, kalau ibu saya, ya lambungnya itu yang lebih dominan. Kalau om saya itu psikisnya itu yang besar. Dia itu 9 tahun itu mengalami kecemasan, dan kecemasan itu 9 tahun, teman-teman. 9 tahun lamanya, bayangin. 9 tahun dia berada dalam kecemasan. Jadi dia mau mandi takut, mau pergi keluar rumah takut, sampai kayak gitu, teman-teman. Benar-benar. Saya juga beberapa kali ngalamin kayak gitu dulu ya kayak gitu. Terus ada juga yang anak dari om saya gitu, juga kayak mengalami kayak saya gitu. Ya bertahun-tahun, mungkin ya 3 tahun, 4 tahun mungkin, sampai sekarang karena dia apa ya, dia nggak jalanin, nggak menjaga pola pola hidupnya ya, nggak merubah pola hidupnya ya, karena dia masih muda, masih bujang gitu ya. Jadi, eee, untuk menjaga hidupnya itu agak susah ya mungkin ya teman-teman. Jadi masih sering kambuh sampai sekarangnya. Terus ada juga tetangga saya, dekat ya, dekat rumah, paling selang 3, 4 rumah dari saya itu juga mengalami, gangguan asam lambung ya, cuman dia nggak separah saya, cuman ya ya cukup lama, dia juga berbulan-bulan terus sembuh, tapi beberapa hari yang lalu kambuh lagi kayak gitu ya teman-teman. Terus ada juga ya, masih agak jauh dari saya, tapi masih satu RT, satu lingkungan RT gitu ya, kebetulan perempuan itu, eee, tetangga saya satu RT, dia juga mengalami, penyakit gangguan asam lambung ini dan lebih parah dari saya, teman-teman. Jadi dia itu mungkin mungkin apa ya, mungkin dia itu lebih dominan di kecemasannya ya, jadi gangguan di psikisnya juga. Jadi dia itu kalau dulu itu kalau kambuh itu kaku, badannya sampai kaku gitu ya, badannya sampai kaku, jadi nggak bisa gerak gitu. Kalau dia cerita cerita nggak sama saya, nggak sama istri saya, cerita itu apa, tiba-tiba badannya kaku gitu, nggak bisa gerak apa-apa, nggak bisa, tahu-tahu dibawa ke rumah sakit, tapi dia udah ngelihat, yang ngelihat suaminya gotong dia ke rumah sakit, saya itu tahu. Dan dia itu kebetulan orang yang, bisa dikatakan materi ya, bermateri, maksudnya orang kaya gitu ya. Dia itu sampai, apa ya, dokter nyaranin apapun dia lakuin, misalnya lab ini, periksa itu, periksa ini, dan sebagainya itu dia lakukan semua. Akhirnya ya nggak ada apa-apa, cuman cuman perutnya aja yang gangguan. Tapi akhirnya terus ya, sampai sekarang, dia masih masih apa namanya, masih pengobatan juga, cuman dia pengobatannya di psikiater ya teman-teman. Jadi pengobatnya di psikolog, apa ya, psikolog atau psikiater itu ya. Dia masih berobatnya di situ. Sebenarnya dia itu, eee, sakitnya itu mulai awal sakitnya itu hampir bersamaan dengan saya ya teman-teman. Ya kebetulan kalau dia orang orang berduit, kalau saya ya orang biasa ya. Jadi kayak saya, akhirnya saya, apa ya, mau nggak mau cuman besarin hati gitu ya. Karena mau disuruh periksa sana periksa sini ya saya juga, untuk materi untuk periksa itu ya
emangnya murah? Mahal, teman-teman. Saya dulu aja periksa, apa ya, tiroid itu aja ya, teman-teman. Dulu periksa tiroid, hormon tiroid itu karena waktu itu, apa namanya, badan saya kan kurus kurus ya, jadi, eee, mungkin 2 bulan atau 3 bulan pertama itu langsung langsung badan daging itu habis ya, habis bukan habis dalam arti, intinya sampai 10 sampai 15 kilo itu hilang. Saya jadi kurus banget, benar-benar kurus. Teman-teman bisa lihat di video saya yang awal-awal itu. Saya udah pernah bikin video di awal dulu, pas saya sedang parah itu benar-benar kurus, teman-teman, saya nggak kayak kelihatan kayak gini sampean. Itu ya, bisa lihat teman-teman. Itu saya pas kurus itu ya, teman-teman. Nah, jadi bilang dia itu sakitnya itu hampir bersamaan dengan saya, karena saya cuman bermodal bermodal tawakal, nah tawakal sama optimis sembuh, ya berobat saya berobat. Berobat tapi ya berobat spesialis biasa. Pernah kalau ke lab ya lab itu, lab tiroid itu. Tiroid itu dulu hampir itu berapa ya, tiroid itu sekitar 900-an, 800 atau 900.000. Terus cek apa itu, EKG itu juga ya. Selain itu, terus dokternya akhirnya udah menyimpulkan ini cuman lambungnya. Nah, dari situ terus akhirnya sensasi yang sering saya rasakan itu saya konsultasikan sama dokternya, karena kebetulan dokternya masih muda ya, dan dia enak. Jadi dia enak itu buat konsultasi gitu ya, teman-teman. Saya konsul ke dia. Untuk kayak gini saya goes, dulu saya ceritakan, saya goes itu tiba-tiba mulai melihat sekitar itu ada perasaan takut kayak gitu ya. Nanti kalau saya jatuh di sini gimana? Kalau saya ambruk di sini gimana? Kalau saya pingsan di sini gimana? Nah, kayak gitu. Akhirnya dokter itu bilang, "Itu cuman kecemasan, jadi kamu nggak usah terlalu cemas, itu kecemasan, cuman gangguan kecemasan kamu." Terus saya tanya lagi, "Apakah jantung saya nggak bermasalah, Dok?" Nah kan, saya tanya gitu. Terus dia bilang dokternya, "Enggak, jantungmu nggak apa-apa, benar-benar. Nah, kenapa kamu kok kepikiran kepikiran sampai ke sana?" Gitu ya. Nah, saya browsing-browsing itu mengarahnya ke jantung, "Jangan browsing," kata dokternya gitu. "Udahlah kamu percaya sama saya, nggak usah browsing-browsing itu, kamu itu baik-baik saja. Cuman yang bermasalah itu lambungmu, kamu nggak ada apa-apanya. Terus yang kadang deg-degan, kadang itu, ya itu cuman kecemasan. Jadi udahlah kamu intinya cuman, lambungmu yang perlu diobatin ini cuman lambungmu," kayak gitu. Akhirnya ya saya, apa ya, jadikan itu, apa namanya, kata dokter itu saya jadikan kayak rumus ya, apa ya, pokoknya intinya ya benar, saya cuman ini. Jadi untuk yang sensasi-sensasi pikiran-pikiran yang aneh-aneh itu akhirnya saya hilangin. "Oh ya saya nggak apa-apa, saya cuman ini." Akhirnya dari situ mulai saya berbesar hati ya, saya tawakal sama Allah, saya serahkan apapun yang terjadi, ini saya sudah mengikuti kehendak-Mu ya Allah. Intinya ini memang hidup yang harus saya lalui, saya harus akan lalui, dan mohon cepat berikan kesembuhan kepadaku, itu ya teman-teman. Ya saya selalu berdoa kayak gitu. Akhirnya ya udah biasa-biasa, saya udah berani mulai menjalani kehidupan seperti biasa, mulai keluar, mulai naik motor lagi, mulai nyupir lagi, nyetir mobil, terus mulai, apa ya, angkat-angkat yang berat, mulai coba itu, karena sebenarnya dulu itu saya paling nggak mau ngangkat-ngangkat hal-hal yang sesuatu yang berat, angkat berat itu nggak mau. Tapi berhubung saya kondisi saya ini, itu justru saya, apa ya, semangat kayak gitu. Saya juga mau mengukur, maksudnya saya itu kalau ngangkat berat ini gimana, nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi saya malah jadi sekarang itu suka kayak gitu, lari-lari kayak gitu, terus angkat berat kayak gitu, misalnya ada apa ya, pokoknya yang berat-berat gitulah, terus yang cukup berat kayak gitu ya, justru malah sekarang itu malah semangat ya kayak gitu ya teman-teman. Karena ya tapi untuk mengukur kesehatan saya sendiri juga ya teman-teman. Nah, intinya buat teman-teman, nah ini tadi malah kita nggak bahas apa ya, nggak bahas sensasi lagi ya, ini malah lebih ke lebih ke apa ya, lebih ke memberi semangat pada teman-teman ya, nggak apa-apa lah kita. Untuk video kali ini kita akan, eee, motivasi kepada teman-teman ya itu. Jadi apa yang teman-teman rasakan itu
juga dialami mungkin ribuan atau puluhan ribu atau mungkin juga ratusan ribu orang di seluruh Indonesia saja, bukan di dunia ya, di seluruh Indonesia saja mungkin ada ratusan ribu ya teman-teman yang mengalami kayak gitu. Dari yang saya ceritakan aja udah berapa itu tadi, 4 atau 5 ya, 5 di lingkungan saya, sedekat-dekat saya sini, belum yang agak jauh, belum yang lebih jauh lagi. Nah, ya teman-teman, jadi teman-teman tetap optimis aja bahwa pasti sembuh, hilangkan pikiran-pikiran yang negatif-negatif, jadikan semangat, intinya tambah semangat, optimisme untuk sembuh ya. Jangan lupa terus berdoa dan kita berusaha. Berusahanya apa? Ya kita lakukan konsisten, kita jaga jaga makan, jaga pola makan, pola tidur, pola pikir. Nah, kita harus jaga semuanya kayak gitu ya teman-teman. Oke. Nah, itu apalagi? Mungkin kali ini itu aja dulu ya. Saya itu kalau ngomong tuh kalau lagi asik gini malah lama ya, nggak selesai-selesai ngomongnya ya. Karena saya apa ya, seneng aja gitu cerita kayak gini tuh saya seneng teman-teman. Jadi biar teman-teman itu apa ya, bisa mendapatkan referensi itu dari apa yang saya alami gitu. Saya senang sekali teman-teman. Bahkan kalau teman-teman mau tanya apapun, silahkan tanya. Saya insya Allah saya akan layani, saya akan jawab. Dan itu saya harapkan dapat memberi wasilah pada teman-teman untuk kesembuhan teman-teman ya gitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa klik like video ini dan subscribe video ini atau subscribe channel saya agar video berikutnya nanti kalau saya upload teman-teman langsung dapat notifikasinya. Oke gitu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan jangan lupa komentar, insya Allah saya jawab begitu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.